kita berdoa. Kami sadar Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, betapa banyaknya tantangan dan persoalan pergumulan yang kami alami. Tetapi satu hal yang kami percayai dan imani bahwa Engkau Yesus Kristus Allah yang kudus selalu memberikan kepada kami jalan. Meskipun kami tertatih-tatih, tetapi Engkau sebetulnya sedang mendidik kami untuk menjadi serupa dengan Engkau, agar kami percaya kepada Engkau di dalam menjalani hidup yang tidak mudah dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami sedang berdiam diri dan akan mendengarkan sabda-Mu. Tolong kami ya Tuhan yang lemah ini, curahkan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap bagian firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami kembali. Bahwa ada Tuhan yang memegang tangan kami. Jangan takut, itulah janji-Mu bagi kami yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Engkau urapi, Engkau tolong, sehingga menjadi berkat bagi jemaat dan mempermuliakan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya mau menyapa kita sekalian Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, izinkan saya bertanya bagaimana kabarnya Bapak Ibu dalam minggu ini. Apakah sehat-sehat dan baik-baik saja? Puji Tuhan ya, sehat ya dan baik ya. Meskipun mungkin kita masing-masing ada pergumulan, ada persoalan yang kita hadapi atau kita lewati. Tetapi puji Tuhan, Tuhan boleh menguatkan dan membimbing kita sampai pada detik ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan satu tema yang kita akan renungkan bersama adalah berjalan bersama dengan Tuhan menyeberangi Laut Tebrau. Berjalan bersama dengan Tuhan menyeberangi Laut Tebrau. Untuk melandasi bagian perenungan kita, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan ditambah nanti di ayat 25 sampai 31. Sebetulnya di dalam perikop kita, Bapak Ibu, kita membahas satu perikop ayat 1 sampai 31. Tetapi berhubung terlalu panjang, saya akan membagi beberapa saja yang kita akan baca ayat pada hari ini. Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kita lanjutkan ayat 25 sampai 31. Saya akan membacakan ayat yang ke-10, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-11, kita bergantian sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Kita lanjutkan di dalam ayat 25, saya akan membacakan ayat 25, Bapak Ibu ayat 26. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Israel lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sedemikian jauh pembacaan kita, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu berbicara tentang berjalan di Laut Teberau, izinkan saya bertanya bagaimana perasaan kita Bapak Ibu ketika kita sedang mendapati atau melewati satu jalan buntu. Mungkin kita sedang di dalam terburu-buru, kita mungkin sedang cepat-cepat karena mungkin mengantar anak, tetapi kita melihat Google Map seolah-olah jalan itu benar. Tetapi kita mendapati bahwa setelah kita sampai dan rupanya jalan tersebut adalah jalan buntu. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu ketika kita mendapati jalan yang buntu? Pasti tidak enak Bapak Ibu, karena kenapa? Mungkin kita sedang terburu-buru tetapi ujung-ujungnya jalan itu tertutup. Jalan itu sunyi dan tidak ada tersambung dengan jalan yang lain. Jalan itu buntu dan kita merasa kesal bahwa kita terlambat untuk mungkin mengantarkan anak kita sekolah ataupun melakukan aktivitas yang lain. Karena jalan itu jalan yang buntu. Atau Bapak Ibu, jikalau kita misalnya sedang ingin berpergian di dalam kota, entah kita berbelanja, dan kita sudah prediksi mungkin kita akan melewati rute ini dan rute itu. Tiba-tiba di tengah jalan ada sekelompok polisi lalu lintas yang menutup jalan. Dan dia mengarahkan kita kepada jalan yang lain. Dan kita harus berputar jauh untuk sampai ke tujuan kita. Padahal kita mungkin sedang terburu-buru karena pagi-pagi kita ada aktivitas, kita mungkin bekerja, membuka usaha, toko dan seterusnya. Tetapi kita diminta untuk berputar jauh, untuk berbelanja satu kebutuhan kita tertentu mungkin. Bagaimana perasaan kita? Bisa saja kita merasa kesal dan kita tadinya sudah prediksi bahwa harusnya saya bisa sampai di waktu yang dekat, di waktu yang cocok. Tetapi tiba-tiba saya harus berputar begitu jauh. Karena tiba-tiba di tengah jalan ada polisi lalu lintas yang sedang melarang ataupun mencegat untuk berputar, memindahkan ke jalur yang lain. Saudaraku, begitu tidak nyamannya ketika kita sampai di dalam jalan yang buntu atau kita diminta untuk berputar jauh, berkeliling karena jalan itu sedang tertutup. Karena jalan itu sedang terhalang, karena jalan itu tidak bisa dilewati pada saat itu. Begitu juga Bapak Ibu di dalam kehidupan kita seringkali di dalam menjalani ini tidak selalu berjalan dengan baik. Tidak selalu berjalan dengan mulus. Seringkali ada banyak kebuntuan di dalam kehidupan kita. Kita bisa saja mungkin Bapak Ibu kehabisan akal.
Kita mungkin kehabisan ide, kita mungkin terbuntu dan bahkan kita penat dan mengatakan, Tuhan, mengapa begitu banyaknya pergumulan yang saya alami? Tiada habisnya hari demi hari. Kenapa begitu banyak ya Tuhan? Mungkin kita sampai berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Karena terlalu banyak persoalan, kebuntuan, kepenatan. Hati kita mungkin bisa capai. Hati kita mungkin bisa lelah. Karena kenapa? Karena pergumulan persoalan. Entah itu persoalan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, relasi dengan pasangan, ataupun dengan kesehatan kita yang kian hari kian menurun, ataupun bahkan dengan keuangan. Yang makin hari keuangan ini makin tidak ada artinya dan bahkan semakin hari semakin merosot dan seolah tidak ada lagi yang kita bisa nikmati dalam kehidupan ini. Oh saudaraku, ketika kita diperhadapkan dengan jalan yang buntu, jalan yang sulit, wow, begitu menguras tenaganya. Dan kita mungkin sudah berpikir keras, kita berusaha untuk juga mencari jalan keluar. Tetapi rupanya buntu. Karena kita sedang di dalam jalan yang tertutup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam teks pembacaan kita ini, di dalam perikop pasal 14 ini adalah berbicara tentang bangsa Israel. Yang Tuhan ingin selamatkan agar mereka keluar dari tanah perbudakan itu di Mesir. Tetapi saudara, ketika mereka mau keluar dari negeri Mesir itu, mereka tidak seperti apa yang mereka bayangkan dalam perjalanan mereka. Mereka pikir bahwa perjalanan mereka akan mulus untuk keluar dari tanah Mesir itu. Rupanya di dalam perjalanan yang mereka tempuh, Bapak Ibu, di hadapan mereka ada laut Teberau. Dan di belakang mereka ada tentara Mesir sekarang yang sedang mengejar dan menangkap mereka kembali untuk ditangkap dan diperbudak lagi di Mesir. Oh saudaraku, jikalau kita membayangkan kondisi ini, ada satu kalimat, kalau maju kena, mundur juga kena, betapa sengsaranya. Betapa mencengkamnya, karena kenapa? Kalau mereka tetap memaksa orang-orang Israel ini untuk menyeberang laut Teberau itu, mereka akan mati konyol, bukan? Karena yang mereka hadapi adalah bukan hanya sungai kecil, tetapi laut yang dalam, laut yang begitu luas. Tetapi kalau mereka tetap bertahan di situ dan diam, orang-orang Mesir itu, Firaun itu sudah siap-siap dengan kudanya yang dahsyat menangkap agar dikembalikan lagi ke Mesir untuk menjadi pekerja paksa di Mesir. Oh saudaraku, satu kondisi yang tidak mudah bagi Israel. Satu kondisi mereka bingung mau bagaimana lagi nih Tuhan. Sehingga di dalam kebingungan itu, keputusasaan itu, dan juga kebuntuan yang mereka alami, mereka komplain kepada Musa dan kepada Tuhan. Mereka berkata di dalam ayat Alkitab yang tadi kita baca Bapak Ibu, berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Wow, mereka komplain saudara, dan wajar saja. Kalau kita di posisi orang Israel pada saat itu mungkin kita bisa bingung dan kita mengatakan, hey, kamu memimpin kita kemana sebetulnya Contoh Eka? Engkau menyuruh kita keluar dari Mesir, tapi sebetulnya di depan sana ada laut yang dalam. Betapa konyolnya. Sehingga mereka menaikkan keluh kesah, protes secara manusia, mereka menaikkan komplain kepada Musa. Secara manusia mereka komplain, wajar. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, orang Israel lupa bagaimana pertolongan Tuhan ketika mereka ada di tanah Goshen itu. Di
di Mesir itu. Bagaimana Tuhan melewatkan mereka dari kematian anak sulung. Bagaimana Tuhan melewatkan mereka dari tulah yang Tuhan luncurkan kepada umat Mesir. Lupa. Yang ada di depan mata mereka sekarang adalah hanya buntu, komplain, protes. Mengapa dan mengapa? Mengapa Tuhan dan mengapa kondisi saya seperti ini? Dan Engkau izinkan Musa memimpin kami di tengah padang gurun. Untuk kami mati kelaparan dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Oh saudara, tidak mudah apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi mereka satu hal lupa. Bagaimana penyertaan Tuhan ketika mereka masih ada di Mesir. Di tanah Goshen itu. Lagi-lagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tetap menuntun mereka. Tuhan berkata kepada Musa, tuntunlah orang-orang Israel itu. Secara manusia Bapak Ibu mungkin tidak berdaya. Tetapi karena Tuhan yang meminta, hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin itu pasti menjadi mungkin. Hal yang tidak mungkin bagi Israel untuk menyeberang Laut Teberau yang besar itu dan luas itu menjadi mungkin jikalau bersama dengan Tuhan. Menjadi mungkin jikalau bersama dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu di tengah-tengah kegalauan, kebuntuan, kepenatan, hati yang capek, hati yang gelisah, hati yang khawatir dan mengatakan, "Is enough, cukup Musa, kamu membawa kami seperti ini kayak gelandangan di padang gurun ini." Tuhan berkata melalui Musa, Ia katakan, "Jangan kamu takut. Jangan kamu takut." Oh saudaraku, itulah kalimat Tuhan kepada orang-orang Israel. Jangan kamu takut, hai Israel. Karena kenapa? Tuhanlah yang akan berperang. Tuhanlah yang akan melawan orang-orang Mesir itu. Engkau hanya berdiam diri saja. Itulah kalimat penguatan dan penghiburan janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel atau umatnya. Lebih lagi Bapak Ibu kalau kita mengingat mereka 40 tahun juga ya. Berputar di padang gurun. Dan selama 40 tahun itu Tuhan itu ada. Dan ada banyak kuasa, ada banyak mujizat, ada banyak keajaiban yang Tuhan nyatakan dan sediakan bagi umat yang tegar tengkuk ini. Bangsa Israel. Lalu kita bertanya sekarang ini, lalu mengapa Tuhan ya menuntun umat ini melewati Laut Teberau? Apakah tidak ada jalan lain? Apakah hanya jalan yang di dalam Laut Teberau mereka harus melewati itu? Saudara, di dalam Alkitab memang ada jalan lain. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18 itu berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman-Nya, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang, berjalan bersama orang Mesir dari tanah, bersama orang Israel dari tanah Mesir. Sebetulnya ada jalan yang lain saudara. Tetapi Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan yang pendek rutenya. Karena tahu bahwa orang-orang Israel ini mentalnya sedang mental budak. Mentalnya adalah sedang mental hanya pekerja. Ketika berperang melawan orang-orang Filistin, pastinya mereka akan kalah. Dan mereka akan berpikir, mari kita kembali lagi ke Mesir. Di sana jauh lebih enak, lebih baik kehidupannya. Ngapain kita harus tinggal dan berdiam diri di padang gurun. Lagi-lagi saudara, Tuhan ingin mendidik dan juga ingin mengajarkan. Maka mengapa Tuhan ingin menyuruh orang Israel itu melewati Laut Teberau? Apa maksudnya Tuhan? Apa tujuannya Tuhan di dalam kehidupan orang Israel? Yang pertama Bapak Ibu adalah
Tuhan mau mendidik bangsa Israel agar berjalan percaya sepenuhnya pada Tuhan sekalipun menghadapi jalan yang buntu. Yang pertama adalah Tuhan mau mendidik bangsa Israel agar percaya sepenuhnya pada Tuhan sekalipun melewati jalan yang buntu. Saudara, sekali lagi berbicara jalan yang buntu bukan jalan yang enak ataupun jalan yang berputar tadi. Pasti tidak nyaman, terlebih kita yang sedang terdesak ataupun terlebih terburu-buru. Tetapi saudara, seringkali hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seringkali seperti yang kita pikirkan berjalan dengan baik. Seringkali ada pergumulan, persoalan yang kita alami. Kita mungkin di tengah-tengah jalan buntu itu ketika kita mungkin di dalam kepenatan kita ada menelepon orang dan meminta bantu. Tetapi rupanya orang tersebut tidak dapat menolong dan membantu kita. Kita mungkin sudah berpikir keras, sudah mungkin menyusun strategi sedemikian rupa, tetapi ujung-ujungnya buntu. Bapak Ibu pernah mengalami buntu ya? Udah penat, capek sekali. Wah, sudah berpikir keras pokoknya mencari jalan keluar, ujung-ujungnya buntu. Wah, betapa melelahkannya Bapak Ibu. Betapa menyakitkannya ketika kita ada di dalam jalan yang buntu, yang penat, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Itulah yang dialami oleh bangsa Mesir, oleh bangsa Israel. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka hendak keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, tidaklah mudah. Tetapi janji Tuhan bagi mereka adalah jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Sebelum orang Israel itu Bapak Ibu menyeberang laut itu dan mereka sedang dihantam oleh orang Mesir. Sekali lagi janji Tuhan ia nyatakan jangan takut. Mungkin bagi kita di hari ini wah gampang contoh Eka. Contoh Eka kan tinggal di pastori. Contoh Eka kan tinggal di gereja. Apa susahnya sih hidup ini? Contoh Eka sih gak ngebayangin hidup kami yang berjuang di usaha, di toko, banyak tantangan. Wah gak habis-habisnya. Contoh tidak mengalami itu. Mungkin Bapak Ibu berpikir demikian. Wah, contoh nggak berpikir bagaimana target dalam perusahaan ataupun di dalam pekerjaan. Oh saudara, semua baik saya maupun saudara ada banyak pergumulan. Ada banyak juga persoalan. Ada banyak hal-hal yang membuat kita penat. Bukan hanya Bapak Ibu, saya pun juga mengalami yang sama. Tetapi sekali lagi janji Tuhan yang nyatakan bagi kita pada saat ini, jangan takut. Apakah mudah secara manusia? Enggak. Seringkali kita itu seperti Thomas. Baru percaya ketika baru melihat, oh iya benar, saya sudah membuktikannya. Tetapi kita lupa seperti bangsa Israel, Bapak Ibu lupa bagaimana pertolongan Tuhan di tanah Gosyen itu, di Mesir. Mereka dilawat oleh Tuhan, dihindarkan dari tulah, dari kematian anak sulung dan berbagai tulah. Lupa. Kita sering kali terjebak di dalam komplain, mengeluh. Dan mengatakan, mengapa semua terjadi seperti ini? Kenapa seperti ini Tuhan? Why? Lagi-lagi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika orang Israel itu Bapak Ibu berjalan, Tuhan itu selalu bersama. Ada tiang awan ketika pagi atau siang. Dan ada tiang api ketika malam. Artinya dia selalu bersama dengan umatnya. Meskipun umat ini seringkali komplain, bebal, lupa akan Tuhan. Ia ada dan menguatkan orang Israel. Itulah janji Tuhan. Memang Bapak Ibu secara manusia nggak gampang menghadapi hidup ini.
Siapa bilang yang gampang? Siapa bilang mudah? Siapa bilang kita bisa tahan banting? Enggak. Tetapi disitulah Tuhan sebetulnya ketika Tuhan mempercayakan berbagai persoalan, berbagai ujian, tantangan. Sebetulnya Tuhan sedang menguji dan bahkan mendewasakan iman kita. Agar apa? Agar kita bisa menyaksikan dan mengalaminya. Dan kita bisa berkata di ending daripada cerita kita, God is good. God always good for me. Saudara, ketika murid-murid itu di dalam Injil Sinoptik, kalau kita membaca ketika murid-murid sedang di atas perahu itu dan sedang berlayar. Alkitab mencatat itu sekitar jam 3 malam. Mereka melihat ada sosok pribadi yang jalan. Dan ketika dari jauh mereka melihat siapa itu. Dan mereka melihat bahwa dan ketakutan murid-murid itu dan berkata, itu hantu. Itu hantu dari kejauhan. Para murid pada saat itu, pada murid Yesus takut dan gentar. Karena mereka pikir yang lihat dari sana adalah hantu. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara, itulah kalimat Yesus. Yesus tahu murid-murid sedang bimbang. Murid-murid sedang takut. Sekali lagi Yesus mengatakan, tenang, tenang, tenang. Ini aku, Allahmu, Yesus Kristus. Hal yang sama yang Tuhan sampaikan tadi di dalam perjanjian lama dalam Keluaran. Jangan takut, teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan yang akan berjalan bersama dengan engkau. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus adalah Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang mengerti. Tetapi ketika kita mengerti kehendaknya tidak selalu sama dengan kehendak kita. Tetapi yang kita percaya dan kita pegang bahwa kehendaknya itu selalu yang terbaik. Meskipun kadang-kadang mental kita belum siap menerima apa yang Tuhan sediakan. Tetapi sekali lagi kehendak daripada Bapa di surga itu jauh yang terbaik. Agar apa? Semakin memuliakan dan mendewasakan iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ketika kita menghadapi jalan buntu, yakinlah padanya bahwa Ia senantiasa ada bersama kita. Ia menguatkan, menghiburkan. Sebab Ia adalah penolong yang maha kuasa, maha bijaksana, maha setia, maha tahu, maha pengasih. Ia bukan Allah yang cuek, yang baru bekerja ketika kita memintanya. Ia senantiasa memberi yang terbaik bagi anak-anaknya menurut kehendak dan kuasanya. Ketika saya membaca bagian ini Bapak Ibu, saya dihiburkan bahwa Ia bukan Tuhan yang cuek, yang baru memberikan ketika kita baru meminta kepadanya. Bukan. Dia adalah Bapa yang tahu siapa kita. Kita pun mungkin belum sepenuhnya mengenal diri kita sendiri, tetapi Dia jauh lebih tahu. Bapak Ibu berbicara tentang pergumulan dan juga persoalan. Saya juga pernah mengalami jalan yang buntu. Ketika saya dengan Chuan Tau Sri itu mau menikah. Dan saya menghadapi berbagai persoalan dan juga berbagai tantangan. Terlebih-lebih tentang soal adat. Adat Nias itu Bapak Ibu begitu berbelit-belitnya dan begitu banyaknya. Lagi-lagi orang tua yang bagaikan tembok yang keras yang tidak luluh hatinya. Tetapi di tengah-tengah kebuntuan itu saudara, saya masih di Tanjung Pinang, Chuan Tau Sri masih di sini. Kita masih berpacaran.
Dan saya bilang sama contoh Sri, jikalau kehendak Tuhan, pasti akan membuka jalan dan melembutkan hati kedua orang tua kita. Yang bagaikan tembok yang berat itu. Yang saya hanya bisa lakukan, berserah dan percaya kepadanya. Saya bergumul Tuhan, saya nggak mampu meyakinkan orang tua contoh Sri. Yang bagaikan tembok dan batu yang keras. Tapi saya hanya bisa berdoa, engkau dapat meluluhkan dan melancarkan segala sesuatu. Apakah mudah Bapak Ibu bagi orang yang baru ingin menikah pada saat itu? Enggak. Sulit sekali bagi saya secara pribadi. Seolah tidak ada jalan, saya telepon orang tua saya, dibilangnya sibuk, sorry bang, sorry kak. Saya juga dalam kesibukan. Saya telepon saudara-saudara saya yang lain, minta maaf. Tidak ada. Oh saudara, ketika saya menghadapi semuanya seolah buntu. Dan saya berkata, why Tuhan, mengapa? Tapi saya bilang sama contoh Sri, jika Tuhan menghendaki, maka Tuhan akan melancarkan seluruhnya. Saya bergumul dan menyerahkan di dalam doa dan harapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Mungkin saat ini ada di antara kita atau kita yang mengalami kebuntuan dalam hidup ini. Mungkin kita sudah mencoba bekerja keras, mencari solusi, menelepon orang, mencari jalan keluar, tapi hasilnya selalu nihil. Hasilnya tidak ada. Dan kita mengatakan capek Tuhan, aku capek, aku lelah Tuhan dengan hidup ini. Kenapa terus-menerus seperti ini ya Tuhan? Entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan, entah itu kesehatan yang kian hari kian turun, entah usaha yang mungkin sepi, entah mungkin keuangan yang carut marut yang tidak lagi kita bisa andalkan. Kita berkata, capek Tuhan, lelah. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Allah yang perkasa itu memberi janjinya kepada saudara dan saya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Berdirilah teguh sebab aku yang akan berperang melawan orang-orang Mesir itu. Sehingga saudara, apa sih dalam kehidupan ini kita boleh mengandalkannya? Apa sih arti percaya saudara? Percaya adalah bagaimana kita mempertaruhkan, bergantung seutuhnya kepada Tuhan seluruh kehidupan ini. Yang terbatas, yang sulit dan penuh dengan berbagai macam hal. Kita bergantung, kita bersandar seutuhnya di tengah segala kondisi yang kita alami, baik suka maupun duka. Percaya itu mengizinkan hati kita untuk tenang bahwa teduh, yakin kepada Allah yang kuasa. Bahwa Ia selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Meskipun tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tetapi selalu yang terbaik yang Allah Bapa berikan bagi kita. Saudara, kita bisa bergumul, kita bisa menjerit. Ketika kita dalam kebuntuan, di dalam doa, puji-pujian, dan perenungan kita. Tapi penghiburan kita, sebagaimana yang Alkitab katakan adalah, jangan takut, berdirilah teguh. Aku akan berperang melawan orang-orang Mesir. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, pergumulan, apapun itu yang ada saat ini di dalam hati Bapak Ibu, saya tidak tahu. Tapi izinkan Tuhan bekerja dan jangan memakai kekuatan kita. Kalau memakai strategi, cara berpikir kita, cara rencana kita capek, gak habis-habisnya. Tetapi izinkan Tuhan dan kita berdiam diri mungkin dalam doa kita. Tuhan, apa yang Engkau inginkan sebetulnya di dalam kehidupanku. Apa yang Engkau sedang ajarkan Tuhan.
Sehingga saya boleh mengerti rencanamu di dalam kehidupan, di tengah gelombang yang tidak mudah dalam perjalanan hidup ini. Sehingga kita boleh kuat dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus pernah berkata dalam suratnya kepada Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu janji Tuhan. Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ia hanya meminta kepada kita, percayalah engkau sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruh isi hati, rencana, pikiran, mari kita serahkan, libatkan Tuhan. Sehingga bukan kita yang bekerja, bukan kita yang berpikir, bukan kita yang memasang strategi dan ini. Kalau gagal betapa kecewanya. Tetapi biarlah Tuhan aku telah mengerjakan ini. Tapi kiranya Engkau yang memberikan jalan keluar, kemudahan, bukan kehendakku. Tetapi Engkau sajalah yang dipermuliakan. Lewat usaha tokoku, lewat pelayananku, lewat keluargaku, lewat pekerjaanku. Aku semakin dewasa. Jangan jadikan aku bayi-bayi rohani Tuhan. Tetapi jadikan aku dewasa di dalam iman. Sehingga tak kala gelombang itu yang besar datang. Engkau telah berjanji dan menguatkan aku. Yang kedua Bapak Ibu yang kita bisa pelajari. Mengapa Tuhan menuntun orang Israel melewati jalan ataupun laut Teberau. Yang kedua adalah Tuhan mau agar Israel mengenal Allah yang dahsyat dan menyaksikannya dalam hidup mereka. Tuhan mau agar bangsa Israel mengenal Allah yang dahsyat dan menyaksikannya dalam hidup mereka. Bapak Ibu, mungkin kita pernah ya menikmati makanan di restoran atau rumah makan. Dan hidangan, minuman, makanan yang disajikan cocok, pas. Dan kita boleh menilai ini enak, sesuai. Nah Bapak Ibu ketika kita makan dan menikmatinya pasti kita mengapresiasinya dan mengatakan makanannya enak, hauce, enak. Dan ketika ada orang yang datang bertanya menu makanan yang enak di Banjar di mana, pasti kita akan merekomendasikannya bukan? Oh iya, Ci atau Ko, saya pernah makan di sini. Dan saya pernah mencobanya dan di sana makanannya enak, cocok, sesuai dengan harapan. Nah saudara berbicara tentang menyaksikan ataupun merekomendasikan, bangsa Israel telah menyaksikan segala yang baik daripada Tuhan. Bangsa Israel telah mengalami hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Ketika mereka masih di Mesir, ketika mereka di padang gurun, bahkan ketika mereka sampai di tanah perjanjian itu. Ada banyak hal-hal yang mereka telah alami. Baik penyertaan Tuhan tadi seperti tiang awan dan tiang api. Baik mereka makan mana itu. Baik mereka dicukupkan, dilindungi di tengah-tengah padang gurun itu. Wow, banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi bukan hanya itu tujuan Tuhan Bapak Ibu agar mereka boleh mencicipi dan menikmati, bukan. Tujuan Tuhan agar orang-orang Israel menjadi saksi bagi bangsa yang belum mengenal Allah Yahweh. Sehingga mereka boleh mengenal ada satu pribadi yang menolong mereka, yang menyertai mereka, Allah di dalam Kristus. Atau di perjanjian lama itu Yahweh. Tuhan bukan hanya menunjukkan hal-hal yang baik, yang nikmat. Tapi satu tanggung jawab adalah mereka menjadi saksi. Saudara ketika kita memperhatikan tadi di dalam ayat 31 itu berkata. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir. Takutlah bangsa Israel pada Tuhan. Saudara, di dalam bahasa Ibraninya itu memakai frasa yare.
yang dalam bentuk kal, salah satu bentuk dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menghormati, terpesona, takjub, kagum. Artinya bangsa Israel betul-betul hormat, kagum akan seluruh hal yang telah Tuhan lakukan. Mereka takjub, mereka kagum perbuatan Tuhan yang ajaib. Bagaimana Tuhan itu menyelamatkan mereka dari tangan yang keras, dari tangan Firaun yang keras dan ganas itu. Ada banyak keselamatan yang Tuhan nyatakan. Tetapi tidak berhenti di sana. Bangsa Israel diminta untuk menjadi saksi bagi bangsa yang belum mengenal Allah. Bapak Ibu berbicara tentang keselamatan atau hal ajaib yang Tuhan lakukan. Kita juga telah mengalami hal ajaib yang Tuhan telah sediakan. Di dalam pribadi Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia itu. Ia rela mengosongkan dirinya menjadi sama seperti saudara dan saya. Hanya ia tidak berdosa. Tetapi ia rela disalib. Ia rela dipaku. Ia rela dimahkotai duri. Darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Agar kita boleh dibenarkan di penghakiman, di dalam pengadilannya Allah. Dan kita dibela, kita boleh dibenarkan oleh karena Kristus yang telah mati. Itulah karya keselamatan yang boleh kita nikmati dalam perjanjian baru ini. Jikalau orang Israel telah mengalami anugerah bagaimana kedahsyatan Tuhan, kita juga telah mengalami dan menikmatinya. Tetapi tidak hanya berhenti di sana Bapak Ibu. Yesus mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan bersaksi bagaimana engkau telah mengalami Allah yang ajaib ini. Allah yang mengubahkan, Allah yang menggairahkan, Allah yang memberikan hidup yang baru. Yaitu Kristus. Sehingga kita diminta untuk apa? Menyaksikan Kristus. Dalam konteks kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita bersaksi tidak harus kita memakai Bapak Ibu. Kita tidak harus memakai 4 hukum rohani. Kalau kamu tidak percaya Kristus, kamu akan binasa. Tidak seperti itu. Ataupun kita tidak harus memakai penginjilan navigator. Ataupun metodologi dari penginjilan yang lain. Tetapi ketika kita mungkin ada di tempat kerja dengan karyawan, dengan anak-anak buah, ataupun dengan teman-teman, kita sembari kita menyaksikan, tahukah kamu bahwa Allahku begitu dahsyat, Allahku itu begitu ajaib, Allahku itu begitu pemurah, aku boleh dicukupkan, bahkan bukan hanya dicukupkan, aku boleh mendapatkan jaminan keselamatan. Orang-orang yang mendengar, kamu sudah mendapatkan jaminan keselamatan? Sehingga mereka boleh mengenal Tuhan yang kita sembah. Mereka boleh mengenal Allah yang kita telah alami penebusan di dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka boleh mengenal, oh itu ya Tuhan yang kamu saksikan. Mereka percaya atau tidak percaya tidak masalah. Kita hanya bersaksi Bapak Ibu, dan itu yang menggairahkan iman kita. Dan mengatakan, wow ini kesaksian yang betapa berharganya. Ada jiwa yang mendengarkan sabda Injil. Yang tidak harus memakai metodologi penginjilan. Tetapi kesaksian pribadi yang menguatkan dan yang menggentarkan mereka. Bapak Ibu, saya selalu melatih diri saya. Bukan karena saya sebagai hamba Tuhan penginjilan Bapak Ibu. Tapi saya selalu melatih diri saya bagaimana orang menyaksikan Kristus. Kadang-kadang ketika saya dengan contoh Sri itu naik Grab mobil, dan saya duduk di depan dan saya ngobrol dengan mereka yang belum percaya. Saya basa-basi dulu. Dan ujung-ujungnya bahwa betapa kebaikan anugerah Tuhan itu berlimpah. Dan dia juga mengamini. Tapi saya mengkerucutkan untuk membawa kepada inti jaminan keselamatan. Dan saya bercerita kepada tukang Grab, baik Grab motor maupun Grab mobil, ataupun pedagang-pedagang di pinggir jalan. Singkat, tapi mereka boleh mendengar. Mereka mau percaya ataupun mereka mau mendengar dengan baik, puji Tuhan.
Bagi saya tugas itu harus diberitakan. Sehingga mereka boleh mengenal, oh begitu ya Tuhan yang kamu setiap hari kamu beribadah hari Minggu. Setiap hari kamu menyaksikan Dia. Mereka boleh mengenal. Saudaraku dan yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Alkitab itu berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh kasih dan anugerah Kristus. Sebuah kalimat berkata Bapak Ibu, Tuhan, jadikanlah kami orang Kristen yang aktif dengan tujuan yang jelas. Supaya kehadiran kami memberikan pengaruh yang baik sehingga melaluinya banyak orang mengenal, menyaksikan, memuliakan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kami. Bapak Ibu, satu doa yang saya kutip dalam sebuah buku. Jadikan kami orang Kristen yang aktif, bukan pasif, untuk menyaksikan Engkau. Bapak Ibu, tentunya ada banyak hal yang telah kita nikmati. Baik itu suka, duka, kebuntuan. Tapi Tuhan telah tolong. Tuhan telah buka jalan keluar. Tuhan telah mengangkat kita. Tapi ada satu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Mari kita menyaksikan kebaikan Tuhan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi mereka, karyawan kita, anak buah kita, tetangga kita, simple saja. Bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara di tengah-tengah kebuntuan, Tuhan pasti memberikan jalan. Ia hanya meminta kita tenang, yakin dan percaya. Ia akan bekerja menurut waktu dan kehendaknya. Bukan kehendak kita, tetapi Dialah yang memberikan sesuai waktunya. Biarlah firman yang singkat ini Bapak Ibu menguatkan kita. Ketika kita nanti menghadapi jalan yang buntu, ingat janji dan penyertaan Tuhan selalu menguatkan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kami sadar Tuhan dalam menjalani hidup ini tidaklah mudah. Tapi kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu menghadapi jalan yang buntu. Jalan yang sulit, jalan yang sepi. Jalan yang tiada terhubung dengan jalan yang lain. Di tengah persoalan pergumulan, kuatkan kami Tuhan. Ingatkanlah kami Tuhan agar kami mengingatkan anugerah dan kebaikan Tuhan di masa lampau. Sehingga kami boleh tetap percaya dan mengamini bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kami. Dan ketika kami telah menyaksikan kebaikan pertolongan Tuhan yang nyata, ajar kami Tuhan untuk juga menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling kami. Sehingga mereka juga mengenal Engkau, menikmati anugerah yang Tuhan sediakan. Selagi kami semua masih hidup dan mendapat jaminan keselamatan di dalam Engkau, ya Bapa. Tolong ya Bapa, jemaat-Mu, Bapak Ibu yang boleh hadir pada saat ini. Kuatkan iman mereka, kuatkan hati mereka, kuatkan kepribadian mereka di dalam menjalani badai gelombang hidup yang tidak mudah. Sertai dan tuntun setiap kami ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, ini pujian dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.